sesuatu, mencari sesuatu yang kita perlukan dan sangat kita perlukan di dunia ini, yang jikalau kita mendapatkannya berarti kita mendapatkan seluruh kebaikan, dan jikalau kita tidak mendapatkannya berarti kita telah diharamkan seluruh kebaikan dan seluruh kebahagiaan. Dimana yang saya maksudkan daripada kebaikan yang harusnya kita cari itu, walaupun dengan kita mengeluarkan banyak harta, walaupun bahkan dengan kita mengorbankan nyawa kita, kita harus mencarinya. Karena itulah pokok daripada kebahagiaan hidup di dunia, apalagi kelak nanti di akhirat. Kebaikan itu adalah kebaikan yang berupa anugerah Allah yang terbesar yang pernah Allah berikan kepada hamba-Nya. Sebagaimana hal itu telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadisnya, Innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman wa innama warrasul ilma faman akhadhahu faqad bihaddin wafir. Ya, artinya sesungguhnya para nabi tidak meninggalkan harta waris berupa harta benda dan dunia, tapi yang mereka tinggalkan itu adalah ilmu yang diajarkan oleh mereka para nabi. Dan siapa yang mendapatkan warisan nabi tersebut, yaitu berupa ilmu agama, maka berarti dia itu telah mendapatkan bagian yang terbesar daripada Allah SWT. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki Allah Ta'ala dengan kebahagiaan, dengan keamanan, dengan kesejahteraan, dengan anugerah dan kebaikan, maka Allah akan memperdalam dirinya atau melintaskan dirinya untuk belajar ilmu agama. Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran sebagai pemberi semangat kepada kita dan pemberi kuat kepada kita. Kalau kita ingin mendapatkan kehidupan yang bahagia di dunia ini, maka tidak bisa meluputkan diri, menghindarkan diri pada ayat yang disampaikan Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, asalkan dilandasi dengan keimanan, baik laki maupun perempuan, tua ataupun muda, siapa dia, maka pasti kami akan berikan kehidupan yang sangat menyenangkan dan membahagiakan. Sehingga di sini dikatakan syarat untuk kita itu hidup dalam keadaan bahagia di dunia, apapun yang kita rasa. Karena sebagaimana disebutkan oleh Al-Habib Abdullah bin Haddad, hidup di dunia itu ada dua pilihan. Tidak ada pilihan ketiga, dan tidak akan kita dapatkan pilihan ketiga itu. Yang pertama, hidup di dunia dalam keadaan tidak enak tapi nyaman, dalam keadaan tidak enak tapi bahagia, dalam keadaan tidak enak tapi sentosa, dalam keadaan tidak enak tapi sejahtera, dalam keadaan tidak enak tapi dia itu menerima. Sedangkan yang kedua adalah hidup di dunia dalam keadaan tidak enak tapi tidak nyaman, dalam keadaan tidak enak tapi sengsara, dalam keadaan tidak enak penuh dengan problematika kehidupan, dan dia tidak merasa nyaman dengannya. Tidak ada kehidupan yang ketiga, yaitu hidup dalam keadaan enak tapi bahagia, itu tidak ada. Karena memang Allah Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan seluruh manusia dalam kesusahan. Cuma beda antara golongan pertama dan golongan kedua. Golongan pertama susah tapi bahagia, golongan kedua susah dan dia sengsara. Maka Nabi kita Muhammad SAW, begitu pula para nabi yang lainnya dan rasul-rasul yang lainnya, mereka itu diutus oleh Allah Ta'ala, diciptakan sebagai pemberi jalan, sebagai pemberi himbauan, sebagai pemberi konsep kehidupan, bagaimana kalau kita ingin mendapatkan kehidupan yang bahagia. Sehingga pantas kalau Allah dari itu berkata, khusus untuk kita para zuriat Nabi SAW, bahwasanya ilmu terkait dengan kebahagiaan di dunia itu adalah ilmunya zuriat Nabi SAW. Tapi sayangnya justru kita itu meninggalkannya dan menitipkannya kepada orang lain. Harusnya kita yang mendapatkan itu, bukan kita yang mengadopsi konsep-konsep yang bukan konsep daripada keluarga kita, daripada konsep keduniaan yang sama sekali tidak terkait dengan kehidupan abadi di dunia kelak nanti, di akhirat kelak nanti. Oleh karena itu, maka
yang telah dilaksanakan oleh Ibn Syaubi dengan majelis yang mulia ini, itu tidak ada lain adalah mengungkap, menyingkap, dan juga menjelaskan serta menjabarkan apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW itu. Sehingga setiap kita datang, maka kita akan dapatkan banyak hal. Karena memang disitulah niat kita datang ke tempat ini saja, itu sudah diganjar oleh Allah Ta'ala. Ganjaran yang akan kita dapatkan itu bukan ganjaran yang biasa, bukan berkatan, bukan makanan, tapi sesuatu yang datang daripada Allah Ta'ala. Di antaranya adalah turunnya sakinah, turunnya rahmat, dan kita dibanggakan di depan malaikatnya di atas sana. Dan ditambah lagi semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Hanya karena niat saja. Niat kita datang ke majelis untuk menyerap, untuk menimba, untuk mempelajari ilmu yang diajarkan oleh Muhammad SAW, yang sangat kita perlukan lebih daripada keperluan kita kepada air dan minum, lebih daripada keperluan kita kepada makanan dan makan kita, lebih daripada itu semuanya. Karena yang namanya makan dan minum itu relatif, semuanya juga makan dan minum, baik yang muslim maupun yang non muslim, baik manusia maupun binatang, bahkan jin juga makan dan minum. Tapi bedanya itu adalah mereka yang makan dan minum, tapi mereka itu mengambil hikmah daripada makan dan minum. Mereka yang makan dan minum, tapi mereka bersyukur setelah makan dan minum. Mereka yang makan dan minum, niatnya ketika makan dan minum itu adalah untuk melaksanakan ibadah. Itu beda dengan mereka yang makan minum begitu saja, hanya untuk kebutuhan biologisnya. Nah, inilah yang membedakan antara mereka yang mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad SAW dan mereka yang tidak mengikuti. Dan kita sudah lupa bahwasanya setiap Nabi dan Rasul yang sudah Allah tetapkan dan jelaskan terkait dengan mereka semuanya serta kehidupannya. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Jadi hari-hari itu terus akan bergulir pada manusia. Kita ini bukan orang pertama, sehingga seakan-akan kita itu perlu bikin konsep baru untuk meraih atau membangun sebuah kehidupan yang sangat menyamankan, membahagiakan untuk kita ajarkan kepada cucu kita. Tidak, kita ini bukan pertama. Kita ini adalah umat daripada Nabi yang terakhir setelah Nabi sebelumnya berjumlah 124.000 selain Nabi Muhammad yang terakhir. Dan Rasul yang pernah diutus sebanyak 313 Rasul selain daripada Nabi kita Muhammad SAW. Lain lagi umatnya, berapa mereka itu sudah, semua dijelaskan. Sampai-sampai Al-Quran itu menampung sepertiganya itu terkait dengan sejarah. Untuk apa? Untuk kita jadi belajar. Kita bisa belajar daripada Al-Quran, cukup. Kalau kita itu belajar pada Al-Quran saja cukup. Itu pelajaran yang terpenting, yang terbagus, yang terindah. Apalagi semua kita mau belajar kepada sejarah-sejarah yang lainnya, sejarah orang tua kita, sejarah guru kita, sejarah tetangga kita, sejarah orang-orang yang sudah meninggal yang sampai sekarang masih tetap disebutkan namanya. Itu semuanya itu bisa kita jadikan sebuah barometer bagaimana kita ke depan. Ya itulah yang akan terjadi. Karena kan kita bukan orang pertama yang mendapatkan wahyu itu atau mendapatkan syariat itu. Tidak, kita ini orang keberapa, bahkan kita ini adalah penghujung dunia, hidup di zaman akhir yang sebentar lagi kita akan menutup dunia ini, kita ini. Tapi justru harusnya kita adalah orang yang paling hebat keimanan dan ketakwaannya. Kita menjadi orang yang paling nyaman kehidupan dan kesejahteraannya. Karena apa? Karena kita sudah belajar, bisa belajar pada umatnya Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi Isa, sebelum kita langsung mengadopsi ajaran itu langsung daripada Nabi kita Muhammad SAW. Disebutkan dalam hadisnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang sudah ada, yang sudah baik-baik daripada yang diperagakan oleh Sayyidina Adam, Sayyidina Nuh, Sayyidina Idris, Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Musa, Sayyidina Isa, kemudian disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita menjadi umat yang paling sempurna. Sehingga kita menjadi umat yang paling pendek umurnya, tapi kita paling besar amalnya. Kita menjadi umat yang paling lemah badannya, yang paling pendek posturnya, tapi nanti kita di surga, di akhirat kita pertama kali yang masuk dalam surga. Tapi bukan karena kitanya, tapi semuanya karena Nabi kita Muhammad SAW sudah disebutkan dalam kitab Burdah Al-Busiri, bi akramir rusli kunna akramal ummah. Karena kita mempunyai seorang Nabi yang terbaik, karena kita mempunyai seorang Rasul terbaik, maka jadilah kita ini menjadi orang umat yang terbaik yang pernah ada. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian
umat Nabi Muhammad adalah umat yang terbaik yang pernah ada yang ada di muka bumi. Padahal kita yang paling lemah, kita yang paling kecil, kita yang paling pendek umurnya, kita yang paling sedikit amalnya, tapi subhanallah kita menjadi umat yang termulia. Oleh karena itu